Ya, pemirsa, mengawali Investor Market Today hari ini, kita ke informasi terhangat yang sedang menjadi pembahasan di kalangan masyarakat yang telah kami rangkum dalam segmen In This Economy. Ya, pemirsa, in this economy, tiba-tiba pemerintah berwacana mau melakukan redenominasi, rupiah muncul lagi. Di mana isu ini bukan hal baru karena sejarah mencatat sejumlah negara sudah lebih dulu melakukan redenominasi, bahkan mengganti mata uang mereka. Tapi kira-kira kenapa ya? Apakah kondisi Indonesia sama seperti negara lain yang melakukan redenominasi juga? Kita lihat yuk datanya. Nah, pemirsa, bisa kita lihat sebenarnya ada beberapa negara yang telah melakukan redenominasi. Tapi kita bahas dulu yuk apa itu redenominasi itu sendiri. Jadi, redenominasi rupiah adalah penyederhanaan nilai nominal uang dengan cara menghapus sebagian angka nol di belakangnya tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli. Tapi biasanya negara yang memilih melakukan redenominasi ini bahkan melakukan juga penggantian mata uang. Itu beralasan karena negara tersebut mengalami hiperinflasi ekstrim dan juga kita lihat ini dia 5 negara yang telah melakukan redenominasi, di mana redenominasi terbesar ini kita lihat yang paling besar adalah Hungaria pada tahun 1964 yang melakukan redenominasi atau menghapus 27 angka nol pada mata uang lamanya yakni pengo dan menjadikan 400 oktiliun pengo dengan 27 angka nol menjadi 1 forin. Luar biasa ya pemirsa. Nah, lalu yang kedua adalah Zimbabwe. Ini juga salah satu yang terbaru, di mana kita ketahui memang Zimbabwe ini sempat mengalami angka inflasi yang cukup tinggi selama bertahun-tahun hingga puncaknya pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Di mana karena harga 1 kg telur pada tahun 2009 di sana ini mencapai jutaan dolar Zimbabwe pemirsa. Oleh karena itu, pemerintah Zimbabwe melakukan redenominasi dengan memangkas 12 angka nol atau 1 triliun dolar Zimbabwe lama, berarti seharga 1 dolar Zimbabwe baru. Kemudian hal yang sama juga dilakukan Turki yang menghapus 6 angka nol pada mata uang lira, sehingga 1 juta lira yang lama setara dengan 1 lira yang baru. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita mengalami hyperinflasi sampai harus melakukan redenominasi juga? Kita cek yuk datanya. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai redenominasi itu sendiri, sekarang kita bahas inflasi. Jadi inflasi ini adalah merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Atau secara sederhana, inflasi kita didefinisikan sebagai turunnya daya beli uang. Uang dalam jumlah sama seiring waktu tidak mampu untuk membeli barang yang senilai atau sama. Nah, dari data di layar kita lihat, mengacu pada periode 2015 maksud kami sampai dengan 2025 bulan Oktober, rata-rata inflasi tahunan umum Indonesia selama 10 tahun ini adalah 2,9% per tahun. Dengan menggunakan kalkulasi akumulasi penurunan nilai setelah inflasi 10 tahun, maka nilai uang rupiah kita secara akumulatif naik 33,11%. Angka ini masih sangat jauh dari hyperinflasi ya, karena hyperinflasi sendiri adalah inflasi yang sangat cepat dan tidak terkendali, di mana harga barang dan juga jasa naik secara ekstrim hingga melebihi 50% per bulan. Nah, kalau gitu, kalau bukan karena hyperinflasi seperti negara lain, lantas untuk apa ya Menteri Purbaya melakukan redenominasi kita? Kita cek yuk berikutnya. Ya, pemirsa, dikutip dari data Indonesia Treasury Review Volume 2 nomor 4 tahun 2017, secara sederhana, redenominasi uang adalah penyederhanaan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai realnya atau daya belinya. Dengan kata lain, redenominasi ini hanya mengubah uang yang tertulis pada uang, tapi tidak mengubah nilai ekonominya.
Rencana redenominasi ini digulirkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2010 silam, hingga akhirnya Menteri Keuangan Agus Martowardoyo saat itu mengusulkan RUU tentang perubahan harga rupiah alias redenominasi ke DPR dan bahkan masuk hingga program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2013. Redenominasi ini yang diusulkan pada saat itu adalah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan 3 angka 0, tetapi nilainya tetap. Artinya, nilai Rp1.000 dipangkas menjadi Rp1. Dalam Indonesia Treasury Review 2017 tentang desain strategis dan asesmen kesiapan redenominasi di Indonesia, sebetulnya juga telah diungkapkan sejumlah manfaat dari redenominasi terhadap Indonesia. Yakni, kita lihat di layar, yang pertama adalah lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Kemudian juga ada alasan kedua, meminimalisir potensi human error, lalu memudahkan pengelolaan kebijakan moneter, mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit, dan memberi kesan atau persepsi atau psikologis lebih kuat. Misalnya, kalau redenominasi berarti $1 setara dengan Rp16, ya secara persepsi jadi nggak beda jauh ya nominalnya antara dolar dan juga rupiah. Ya, intinya sih pemirsa, in this economy ternyata bukan cuma belanja dan spending aja yang kena efisiensi pemirsa. Tapi nominal 0 di mata uang rupiah juga sepertinya harus diefisiensi demi kemudahan transaksi di masa mendatang. Apalagi buat para pebisnis dengan skala besar, jadi nggak pusing lagi karena takut kelebihan transfer lagi ya.